Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya, salah satu proktor di salah satu kabupaten di Indonesia, akan menginformasikan dan mencoba review bagaimana pelaksanaan simulasi CBT online pada saat pelaksanaan CBT online khusus Helpdesk Kabupaten Kota kemarin ya. Nah, ini untuk yang pertama ya. Seperti biasa, kita langsung saja seperti biasa kita login di menu aplikasi UNBK-nya, buka UNBK, kemudian kita login seperti biasa menggunakan username dan password UNBK yang sudah diberikan. Ya, kalau kemarin kita pakai SMS Blast yang diberikan, tapi untuk yang proktor dan teknisi sekolah sepertinya sudah diberikan di web UNBK masing-masing. Nah, kemudian di situ ada menu CBT online, kemudian di situ ada penjelasannya, pendaftaran ya. Di situ pada saat kita klik menu penjelasan, di situ ada apa namanya? link untuk form download CBT online-nya, exam browser-nya, form uji coba dan pedoman pelaksanaannya. Kemudian di situ ada password-nya juga yang untuk kita masuk ke laman itu. Nah, seperti ini. Ya, kemudian kita masukkan passwordnya di situ, itu sudah kita klik linknya, masuk di sini. Nah, di situ ada beberapa file-file yang menunjukkan bahwa exam browsernya tergantung dari PC masing-masing ya. Jadi kalau kita lihat, kalau misalnya kita cek melalui laptop saya cek dulu memastikan apakah PC ini atau laptop ini menggunakan 32 bit ataupun 64 bit. Dan ternyata itu 64 bit ya. Nah, jadi dari situ kita bisa menentukan mendownload exam browser mana yang tepat untuk kita download. Kita klik download ya, pada saat yang 64 bitnya kita download, dan tentu saja membutuhkan waktu yang agak lama kalau misalnya kita pakai yang kapasitas bandwidthnya 32. Kemarin saya sempat dapatnya bandwidth 3,2 Mbps. Dan itu setara SIM card seluler ya. Jadi dimungkinkan untuk CBT online per masing-masing per masing-masing laptop atau per masing-masing PC klien itu memungkinkan untuk dilaksanakan menggunakan SIM card seluler untuk jaringan internetnya ya. Berhubung yang saya pakai untuk jaringan yang 10 Mbps, tapi kemarin itu belum FUP-nya atau kuotanya udah berkurang, jadi kecepatannya turun menjadi hingga 3,2 Mbps gitu. Tapi masih masih berguna juga untuk mendownload dan melaksanakan CBT online ini. Kemudian selanjutnya kita ekstrak seperti biasa. Kalau bisa di copy dulu dari yang folder download, kita copy ke folder D, asal jangan di C seperti biasa. Kemudian kita ekstrak. Kalau udah kita ekstrak, jangan lupa kita send to desktop ya, biar lebih sempurna aplikasinya itu biar lebih sempurna. Kemudian buat teman-teman semua proktor dan teknisi UNBK yang sudah mendaftar dan ingin mencoba, silakan nanti kalau sudah diekstrak, kemudian dijalankan seperti biasa. Tentunya jaringan internetnya harus lancar ya, bandwidthnya harus stabil, minimal ya kalau bisa di atas 1 atau 2 Mbps ya, karena saya coba dengan 3,2 Mbps sepertinya lancar dan aman. Untuk yang kemarin mungkin ada beberapa yang agak trouble yang ada dari pusat, server pusatnya, bukan yang ada trouble untuk jaringan internet kita ya. Kemudian kita lihat di sini, coba kita lihat, jangan lupa form uji cobanya kita download juga. Kita cek, nanti kita kalau bisa di print, ditulis selama pelaksananya apa aja kekurangannya, kemudian apa aja ininya. Kemudian petunjuknya
petunjuk pelaksanaan simulasi CPT online-nya juga di download, dibuka ya, biasanya berbentuk slide PowerPoint. Di situ ada petunjuknya seperti simulasi seperti biasa untuk simulasi siswa. Nah, ini form uji cobanya. Di sini ada kamu semuanya mengisi nama, kemudian sekolah, kemudian provinsi mana, kemudian di situ ada spesifikasi klien kamu yang kamu pakai, bandwidth-nya berapa kira-kira, prosesornya apa. Kalau saya kemarin kan Intel Core 3, kemudian RAM-nya 4 GB gitu. Nah, di sini nanti kamu isi jujur sesuai dengan apa yang kamu alami ya. Nanti baru kamu review di ada form lagi yang ada di web UNBK-nya. Nah, inilah petunjuk pelaksanaannya, dan jangan lupa kalau bisa ini di print atau jadi bisa kita nggak bingung-bingung lagi petunjuk pelaksanaannya. Jadi petunjuk teknis uji coba CPT online 2020 ini yang versi Perdes Kabupaten Kota ya, yang saya dapat. Nanti begitu sudah di ini kalau yang habis Kabupaten Kota kan ada SMS flashnya. Kalau yang kita nanti untuk protokol sekolah itu dia mungkin versinya naik lagi, kemudian langsung melalui UNBK, tidak melalui SMS Blast lagi ya. Kemudian ada peserta tes, di situ ada 3 subtes, verbal, kuantitatif, penalaran, dan masing-masing subtes mempunyai waktu dan soal yang berbeda-beda. Ini waktunya ya. Verbal 30 soal 20 menit, kuantitatif 40 menit, penalarannya 25 menit. Seperti ujian simulasi untuk siswa, sama saja, cuma yang berbeda adalah kita sendiri yang mengerjakannya, yaitu selaku proktor ataupun teknisi UNBK. Jadi baru bisa menekan tombol selesai setelah 10 menit mengerjakan tes setiap subtesnya. Jadi kalau mulainya bisa ditekan 1 menit setelah jeda perubahan dari warna merah ke biru. Nah, ini permasalahan yang saya alami pada waktu di Habis Kabupaten Kota kemarin untuk pelaksanaan CPT online-nya, itu muncul dari warna merah ke warna birunya lama sekali, sehingga saya sempat mematikan laptop karena sempat 40 menit ya, saya kira gagal gitu kan. Jadi ya udahlah, matiin laptop, ternyata jalan lagi gitu. Nah, jadi perlu kesabaran ya, apalagi kita lagi puasa di bulan Ramadan, jadi betul-betul harus bersabar dengan penuh kesabaran ya. Nah, kemudian mengerjakan sekali saja. Nah, ini untuk tata cara pelaksanaannya. Nanti kamu bisa besok bagi teman-teman yang sudah bisa mengakses untuk tata cara pelaksanaannya, bisa dilihat di situ bagaimana petunjuk-petunjuknya. Jadi mengisi, begitu sudah kita buka, di situ kamu isi username dan password yang diberikan masing-masing oleh yang ada di link yang sudah diberikan di laman web UNBK tadi, gitu kan. Masukkan username-nya, password-nya, kemudian tadi kemarin saya hampir salah masukkan username-nya yang sedang aktif itu. Nah, kemudian itu ada tokennya, ya itu tokennya. Nah, jadi tokennya ada di sebelah kiri. Jadi kamu tinggal mengisi konfirmasi data peserta sesuai dengan petunjuk. Baca petunjuk, baca kitab-kitabnya ya. Kitab petunjuk simulasinya dibaca. Kemudian masukkan tokennya paling bawah. Kemudian di situ ada dengernya juga ada ini tokennya, klik submit. Lalu di situ ada konfirmasi tesnya. Ini tes yang pertama ya. Jadi saya cuma review untuk tes yang pertama aja. Di situ, nah kita klik mulai. Nah, seperti di situ ada daftar soal, ada informasi soal, nomor soal, dan sekedar review ya. Untuk soal-soalnya bisa kita klik pilihan jawaban A, B, C atau D, atau melalui keyboard A, B, C atau C atau D atau E ya. Tapi sebenarnya A, B, C, D deh soalnya itu. Ada soal sebelumnya, ada ragu-ragu, ada soal selanjutnya. Nah, cuma yang mungkin patut menjadi perhatian bagi kita semua adalah pada saat saya mencoba untuk mengklik font dari huruf kecil, huruf sedang, dan huruf besar, itu tidak berpengaruh sama sekali. Jadi perlu ditingkatkan kembali untuk kategori font atau huruf
yang kecil, sedang, ataupun besar. Itu kan di bawah ukuran itu kan ada tulisan ukuran font soal tuh, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Nah, begitu kita klik, itu saya klik kemarin, itu tidak berpengaruh atau tidak berfungsi sama sekali. Nah, untuk yang ini sekedar pembuktiannya teman-teman ya, apakah di jaringan internet 3,2 Mbps itu berhasil? Nah, terbukti berhasil. Begitu pada saat saya sudah sebelum melaksanakan tes, saya cek dulu ya jaringan internetnya berapa gitu. Jadi 3,2 atau 3,1 Mbps itu stabil. Jaringannya segitu bisa dimungkinkan untuk melaksanakan CPT online. Nah, nanti begitu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus wajib kamu isi dan kamu jawab, ya jawab dengan apa adanya. Mungkin misalnya tidak bisa jalan seberapa menit atau segala macamnya. Nah, itu yang patut menjadi perhatian dari pihak pusat asesmen dan pembelajaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk informasinya, dan sampai di sini dulu review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and keep subscribe my channel.